Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kita ajaib. Dia membawa kita ke tempat ini. Saya percaya bukan dengan kebetulan. Kita datang membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Tundukkan kepala, kita sama-sama akan berdoa. Kami datang ya Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau luar biasa. Kami membawa hidup kami kepadamu. Ketika kami berada di dalam rumah-Mu, kami percaya kami melihat kemuliaan Tuhan sungguh nyata dalam kami. Mari Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami minta kuasa dan urapan Roh Allah turun di tengah-tengah ibadah kami saat sore hari ini. Biarlah kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami datang dengan sukacita di hadapan Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu. Beracaralah dalam ibadah kami saat sore hari ini. Pakai kami dengan kuasa dan urapan-Mu. Kami yang melayani Engkau, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, singer, choir, semua yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan Allah turun, kami semua sidang jemaat diberkati, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat sore hari ini. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulaikan pujian kita saat sore hari ini. Kita mau mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab sungguh Dia Allah yang besar. Sungguh Dia Allah yang layak kita tinggikan. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, oh karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, aku membawa hatiku, amin. Ku membawa hatiku, ini Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku katakan ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, oh karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, aku membawa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tundukkan kepalamu sejenak, bawa persembahanmu yang terindah di hadapan Tuhan, membawa segala rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kalau kita ada sampai sore hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita membawa hidup kita, rasa syukur kita dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini ucapan syukurku di hadapan-Mu. Aku rindu menyenangkan hati-Mu. Aku rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Aku rindu memberikan hidupku seutuhnya di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Beri rasa hormat-Mu di hadapan Tuhan. Sembah Dialah
yang besar. Amin, amin, amin. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sungguh dia baik, sungguh dia ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dia, sembah, sembah, sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari katakan ku datang ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, oh karyamu indah bagiku, amin. Karyamu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku Yesus. Inginlah persembahanku, amin. Ku membawa hatiku, inilah Tuhan, hanya Engkau hidup. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Aku membawa, amin, haleluya, hidupku, amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau hidup. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tetap akan memuji Tuhan, kita tetap akan meninggikan nama Tuhan, haleluya, amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur, sebab kita tahu
Tuhan Yesus yang memberikan kita kesehatan, Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, masuk dalam gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan ia baik, sebab Tuhan ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan ia baik, sebab Tuhan ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, katakan haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Katakan sebab Tuhan ia baik. Amin. Tuhan ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan ia baik, sebab Tuhan ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari katakan sebab Tuhan ia baik, sebab Tuhan ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan ia baik, sebab Tuhan ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, lama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Tuhan ia baik, selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Amin. Kita tetap akan memuji Tuhan. Kita tetap akan meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dalam kehidupan kita. Kita diberi kuasa dari Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita saat sore hari ini. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakinya. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita saat sore hari ini. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Amin. Diberi kuasa
dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, lawannya sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah Engkau Raja. Haleluya, sungguh besar, sungguh Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh haleluya, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Dia Raja di atas segala raja. Kita tetap akan bersuka cita dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Serukan namanya, mari kita serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh Dia, amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Tuhan kita, amin. Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama Dia segala. Berserukan namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya, katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan,
Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Sungguh Dia Allah yang luar biasa, maha kuasa, maha mulia, dahsyat dan perkasa perbuatannya. Terima kasih kepada Tuhan kita yang sungguh ajaib bagi kita, yang melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Walaupun dunia berubah, tetapi Dia Tuhan, kasih-Nya akan tetap sama dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita naikkan pujian nih. Walau dunia berubah, amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Walau dunia berubah, tapi kasih Tuhan tetap sama di hidup kita. Kita percaya kesetiaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Dengan kesungguhan hati kita mau angkat pujian ini. Walau dunia berubah, haleluya, dengan pelan saja. Amin. Walau dunia berubah,
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya pelukku dalam tanganmu. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sampai selamanya. Sampai selamanya ku percaya, satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini, amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu. Oh, sampai selamanya, sampai selamanya. Allah Tuhan satu-satunya. Sekali lagi katakan sampai detik, amin. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Terima kasih Sampai Tuhan. selamanya. Haleluya. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami menyadari dalam setiap kehidupan kami hanyalah Engkau satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan Yesus yang sudah memberkati setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Bahkan kami semua seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, amin. Bapak Ibu yang merasakan pertolongan Tuhan, mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat Bapak Gembala yang ada, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan firman Tuhan pada sore hari ini saya akan berikan judul, yaitu tetap tekun berdoa. Amin. Di dalam kehidupan kita tidak lepas yang dari namanya doa, apapun itu. Ya. Di dalam setiap kehidupan kita manusia, bicara tentang doa, percayalah apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita pasti sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan ragu dengan janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Dan nanti kita akan lompat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Tetapi kita lebih dahulu melihat kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Matius pasal 26 ayat 41
Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bicara tentang doa, 2 ayat di dalam Kolose maupun di dalam kitab Injil Matius menekankan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita jangan berhenti untuk berdoa. Karena doa ini adalah nafas kehidupan kita. Amin. Ya. Apapun itu yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita mau tetap terus berdoa kepada Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi percaya dengan imanmu dan percayalah bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan dalam doa kita. Apa itu doa? Yaitu tanda kehidupan iman seluruh kehidupan orang Kristen yang digambarkan sebagai kehidupan doa. Nah, yang kedua, doa adalah penghubung antara manusia dengan Allah sekalipun Allah telah berjanji memberikan janjinya. Namun Allah menghendaki umatnya meminta di dalam doa. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita minta kepada Tuhan, mintalah di dalam doa. Jangan pernah berhenti untuk kita mau tetap terus berdoa kepada Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan tadi dikatakan dalam Matius, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18, Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Sebelum Yesus memberikan suatu perumpamaan, Yesus berkata bahwa dikatakan di sini harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan pernah kita berhenti dan bosan untuk berdoa. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita ini kalau kita sudah berhenti untuk jemu-jemu berdoa, pasti Bapak Ibu tidak akan merasakan yang namanya berkat Tuhan. Saya katakan berkat Tuhan itu bukan hanya materi, ya bukan. Tetapi nafas kehidupan ini sudah merupakan berkat Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, nafas kehidupan yang kita rasakan setiap detik, setiap waktu itu sudah kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di rumah sakit, orang berusaha pakai oksigen supaya nafas mereka tetap bertahan. Nah, kita yang enggak pakai oksigen harus tetap terus berusaha. Maksudnya apa? Jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Apapun, baik pergumulan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak, dalam pekerjaan, dalam usaha perdagangan, apapun itu. Ya, apapun saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Ya, jangan bosan. Kalau Bapak Ibu bosan berdoa, ya sudah bilang, Tuhan cabut saja nyawa saya. Betul ya? Ya kan? Kalau kita sudah bosan berdoa, ya untuk apa kita untuk hidup? Lebih baik cabut aja satu kali nyawa saya Tuhan. Ya. Karena apa? Sekali lagi, ketika kita berdoa, ketika kita berseru dan berserah kepada Tuhan, apa saja yang kita doakan, pasti kita akan menerimanya.
Mengapa doa itu sangat penting bagi kita? Yang pertama, doa dapat mengatasi setiap pergumulan kita. Amin. Saya katakan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang nantinya bulan kelima, bulan Mei. Ya. Saat ini di minggu terakhir bulan keempat, kita boleh merasakan bagaimana di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah setiap apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tetap selalu mendengar doa kita. Nah, doa dapat mengatasi setiap pergumulan kita. Coba kita lihat contoh seorang wanita yaitu Hana. Kita tahu cerita ini, tetapi kita akan melihat bagaimana di tengah-tengah pergumulan Hana, ya. Di dalam 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-27. Di dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Bapak Ibu pasti tahu cerita Hana ini, bahkan kita semua tahu cerita ini pasti dibawa di dalam sekolah minggu. Hana di tengah-tengah pergumulannya, ya, sebagai seorang wanita, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta anak kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-27 ini jelas, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi Bapak Ibu, doa ini dapat mengatasi setiap pergumulan kita. Kalau Hana didengar oleh Tuhan doanya, pasti saya yakin Bapak Ibu juga didengar oleh Tuhan doanya. Amin. Menjadi cerita dalam pelayanan kami sebelum kami terjun dalam pelayanan dan pernikahan. Sebelumnya kami diberkati dalam pernikahan, menjadi pergumulan kami, ya. Saya bersama dengan istri mengambil bagian dalam doa dan puasa selama 10 hari, ya. Kalau puasa ini istri saya luar biasa Bapak Ibu, 3 hari full dia luar biasa, ya. Nah, memang pada waktu itu saya juga masih di karantina di rumah sebelah, ya. Jadi memang walaupun di karantina tetap kami mengambil pergumulan dalam doa dan puasa. Setelah kami menikahkan kemana nantinya, ya kan? Nah, di tengah-tengah pergumulan dalam perjalanan 10 hari doa dan puasa kami, di hari yang ke-7 Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan kami, ya. Ketika wilayah memberikan pelayanan kepercayaan itu kepada kami sudah tidak lagi mengambil keputusan tunggu, langsung kami berangkat ke sana, ya. Dan inilah Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hana pun juga di tengah-tengah pergumulan dia, ketika dia berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, di tengah-tengah pergumulannya Allah mendengar dan Allah menjawab setiap pergumulan doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa dapat mengatasi setiap pergumulan kita. Amin. Saya katakan apapun pergumulan dalam kehidupan kita, bahkan saya tidak tahu malam hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Sepanjang hari yang sudah Bapak Ibu lewati hari ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu, ini nomor teleponnya Tuhan kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau telepon sama Tuhan, buka saja kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah berkata bahwa berserulah kepadaku. Ya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulan doa kita. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi setiap beban doa kita kepada Tuhan. Dan Dia akan mendengar. Ya. Tuhan tidak akan pernah tidak mendengar. Tetapi Tuhan mendengar setiap pergumulan di dalam doa kita. Tadi contoh di dalam Alkitab yang sangat sederhana, yaitu Hana. Di tengah-tengah pergumulannya Tuhan menjawab. Makanya di dalam kitab Yeremia ini jelas bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak cara Tuhan mendengar setiap doa kita. Bahkan ada banyak cara Allah menjawab setiap pergumulan doa kita. Oleh sebab itu doa dapat mengatasi setiap pergumulan kita. Amin. Doa dapat mengatasi setiap apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Dan Dia selalu mendengar setiap pergumulan di dalam doa kita. Hal yang kedua, yaitu lebih kuat menghadapi persoalan. Di tengah-tengah doa, di tengah-tengah persoalan kita, ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kita bergumul kepada Tuhan, maka Dia akan selalu menjawab setiap doa kita. Di dalam contoh yaitu kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai 23. Tetapi saya akan membacakan di dalam ayatnya yang ke-11. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 23. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Bapak Ibu, ketika Daniel mendengar perintah bahwa barang siapa yang menyembah Allah lain selain Raja Dairus pada waktu itu, mereka akan dimasukkan dalam gua singa. Dan mereka orang-orang ini berusaha mencari kesalahan Daniel. Ketika surat itu didengar oleh Daniel, perintah itu didengar oleh Daniel. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Di tengah-tengah persoalan yang Daniel hadapi, di tengah-tengah kehidupan yang harus dihadapi oleh Daniel sulit. Tetapi Daniel tidak menyerah. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Menggambarkan bahwa Daniel tetap terus berdoa, tetap teguh dan tak tergoyahkan imannya. Sekalipun dia harus akan menghadapi yang namanya gua singa. Sekalipun Daniel harus menghadapi yang namanya persoalan. Tetapi ketika Daniel tetap terus berdoa kepada Tuhan, maka persoalan yang dia hadapi, dia tidak takut karena Tuhan selalu berserta di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar baik seperti Hana maupun seperti Daniel. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat-saat hari ini, di tengah-tengah situasi kehidupan yang saat-saat ini sedang kita hadapi, di tengah-tengah pekerjaan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah keluarga yang sering menghadapi yang namanya persoalan dan permasalahan, percayalah
ketika kita berdoa dan tetap teguh iman kita kepada Tuhan, maka Dia yang menjawab setiap pergumulan doa kita. Sudah sangat jelas sekali dikatakan tadi dalam Yeremia, berserulah kepadaku. Ya. Jadi ketika kita berseru memanggil nama Yesus di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan dan pekerjaan kita, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang sanggup. Satu hal, yaitu jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Jangan pernah kita goyah. Daniel di tengah-tengah situasi yang harus dia hadapi, dia tidak goyah. Sekalipun nanti resiko yang akan dia hadapi, dia tahu bagaimana. Tetapi Daniel tetap melakukan apa yang harus ia lakukan. Yaitu apa? Dia berdoa dan memuji Allahnya. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah persoalan yang harus kita hadapi. Di tengah-tengah kehidupan yang masih terus kita jalani. Masihkah kita mau tetap tekun untuk berdoa kepada Tuhan? Masihkah kita mau tetap terus berdoa dan berseru? Ada pujian mengatakan bahwa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Ketika kita berseru, Dia mendengar setiap pergumulan doa kita. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Ya, tetap berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Ya. Percaya pasti Tuhan akan kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah pasti Allah yang selalu sanggup memberikan yang pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah yang kita sembah tidak memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Hana saja diberi dan dijawab oleh doanya. Kalau Daniel saja tetap terus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana lagi dengan kita semua yang ada saat sore hari ini? Masihkah kita mau tetap menyerah dengan keadaan hidup yang kita jalani? Wes gak perlu berdoa. Percuma lek berdoa. Toh ya panggah koyok ngene wae, ya toh. Toh ya tetap seperti ini saja, nggak ada perkembangan. Lebih baik nggak usah berdoa, ya kan? Jadi Bapak Ibu, mari jangan pernah putus asa, jangan pernah ragu dengan janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya. Jadi sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah. Amin. Apapun Bapak Ibu yang hadapi, tetap bersukacita. Ya. Coba Bapak Ibu pasti sudah tahu semua apa yang menjadi moto saya. Senyummu adalah sukacitaku. Kalau Bapak Ibu tersenyum sekalipun masalah yang ada, pasti ada sukacita. Amin. Apalagi Tante Rini ini saya lihat sukacita terus karena dia bikin status ikan terus ya. Sampai saya WA lama balasnya ya. Karena dia bersukacita sekalipun di dalam tengah-tengah pergumulan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita tekun di dalam doa, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita, pasti Allah menjawab doa kita. Amin. Jadi gak perlu ragu, gak perlu bimbang, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Hari ini cukup untuk hari ini. Hari esok punya kesusahannya sendiri.
Makanya Bapak Ibu kalau nggak menikmati hari ini rugi. Betul toh? Kan Bapak Ibu Alkitab jelas katakan hari ini cukup untuk hari ini. Hari esok itu punya rahasianya Tuhan tersendiri. Walaupun kita masih dalam masalah. Tapi percayalah Yesus sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi bertekunlah di dalam doa. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Yang ketiga yaitu doa membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun yang kita hadapi jangan khawatir. Loh, usia saya semakin hari semakin bertambah. Gak usah khawatir. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Amin. Ya gak usah khawatir Bapak Ibu. Ya. Apa yang harus kita hadapi? Sekali lagi firman Tuhan katakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nggak usah khawatir. Ya. Bapak Ibu, di tengah-tengah pelayanan kami, ketika kami saya bersama istri kalau makan sering ngobrol. Istri saya itu sudah punya ancang-ancang Bapak Ibu, ya. Nanti bangunannya seperti ini. Nanti posisinya seperti ini. Nanti yang di atas harus seperti ini. Satu jawaban saya, jangan khawatir. Tetap berdoa. Ya kan? Betul ya? Manusia boleh punya angan-angan. Nanti seperti ini. Nanti harus seperti ini. Nanti harus seperti itu. Tetaplah berdoa. Minta sama Tuhan saya bilang. Ya kan? Tidak usah khawatir. Pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Gak mungkin Bapak Ibu kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Allah yang hidup, gak ngasih yang terbaik kepada kita. Betul ya? Yaitu apa? Hidup ini loh sudah yang terbaik dari Tuhan. Nafas hidup ini loh sudah yang terbaik dari Tuhan. Ya kan? Jadi makanya Bapak Ibu mari tetap terus berdoa karena doa membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang. Sekali lagi kita baca ayat ini. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Allah akan memelihara kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pada malam hari. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu yang sudah dapat kita lewati. Apa yang kita hadapi? Ya kan? Apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Untuk kedepannya bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin anak-anak muda saat-saat ini banyak pergumulan. Percayalah. Bahwa kita semua yang ada malam hari ini, Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Dan Dia yang akan menjawab setiap doa kita. Oleh sebab itu jangan khawatir. Karena jelas di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi ketika Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, Allah tidak tinggal diam. Amin. Allah akan tetap terus bekerja
membawa kepada kita suatu kemenangan yang luar biasa. Suatu keberhasilan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai penutup dari 3 rangkaian ini, di dalam doa kita, bahwa jadi doa merupakan perjumpaan antara Bapa dengan anak. Dengan demikian sebaliknya, doa adalah pertemuan atas dasar kasih dan kerinduan kita pada Allah yang menyangkut ada 3 hal. Yang pertama yaitu waktu, dan yang kedua penyerahan total, dan yang ketiga yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berjalan sendiri. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini biarlah apa yang menjadi pergumulan doa kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, kepada suami, istri ataupun anak-anak kita. Percayalah, Dia tetap selalu mendengar doa kita. Dia tetap selalu menjawab apa yang menjadi pergumulan doa kita. Pada malam hari ini, firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan kita. Bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan, Dia yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Kita percaya apa yang menjadi pergumulan doa kita, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, Dia Allah yang mendengar setiap doa kita. Dia Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dia akan menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar. Apapun yang menjadi pergumulanmu malam hari ini, Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang menjawab setiap pergumulan doa kita malam hari ini. Saya tidak tahu persoalan masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Dia punya cara tersendiri untuk menjawab setiap pergumulan doa kita. Dia akan jadikan semua. Yesus, Yesus mendengar. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau mendengar setiap pergumulan doa kami. Bahkan Engkau menjawab Tuhan apa yang menjadi pergumulan doa kami Tuhan. Kami tahu caramu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Yesus mendengar. Yesus dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Dorcas akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Kami akan melihat Engkau menjadikan segala sesuatunya Tuhan. Haleluya. Akan menjadikan segala sesuatunya indah di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemuda, sebagai pemudi, sebagai pelajar yang ada, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Engkau berkarya di dalam masa depan kami. Engkau berkarya dalam keluarga kami. Engkau berkarya dalam pekerjaan kami. Sehingga kami dapat melihat Tuhan jadikan segala sesuatunya baik dalam hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang harus kami hadapi, di tengah-tengah badai hidup yang harus kami lewati, kami perlukan kekuatan Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Kami perlukan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Kami perlukan Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Maka untuk itu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang menegur hidup kami. Kebenaran firman-Mu yang menjadi jawaban pada sore hari ini dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan kekuatan Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang baru selalu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.
Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rudi. Ya, tetap semangat selalu dalam pelayanannya. Bulan depan gereja kita akan, bulan depan gereja kita akan mengadakan HUT gereja yang ke-94 tahun, Bapak Ibu. Ya. Nah, doakan dan hadirilah tanggal 31 Mei. Ibadah HUT gereja kita yang ke-94 tahun. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk acara ini, di kotak belakang ada disediakan amplop khusus untuk persembahan HUT gereja kita. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahannya. Untuk yang masih mau memberi boleh, ya. Nah, kemudian doakan juga acara-acara gereja kita bulan depan itu lumayan banyak acaranya ya. Ada nanti ibadah kenaikan, ada doa 10 hari, lalu ada tur pelwap ke Bali, kemudian yang terakhir ditutup dengan ibadah HUT gereja kita, ya. Nah, kemudian pengumuman sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah wanita jam 5 sore di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada doa pelayan bersama dengan jemaat juga di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Unlimited Generation di tempat ini jam 6 sore. Ya, demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada worship leader. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kami mengundang para petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima saat malam hari ini. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, memampukan kami untuk kami tetap berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala masalah dan persoalan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kuduskan tangan-tangan kami memberi yang terbaik. Mari Engkau tolong kami. Agar apapun yang kami boleh berikan, kami boleh pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkorban dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur, bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujianku mau selalu bersyukur. Amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kami mau tetap selalu bersyukur. Apapun yang menjadi pergumulan kami, di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap pergumulan doa kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati pada malam hari ini. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang menjawab dan mendengar doa mereka. Demikian juga dengan kehidupan kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Biar penyertaan-Mu tetap terus nyata di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini kami angkat kedua tangan kami. Kiranya berkat damai sejahtera kasih karunia Allah menyertai kita semua mulai malam hari ini. Dia memberikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, diberkatilah segala rumah tangga dan pekerjaanmu. Dan apapun yang engkau kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Terlebih diberkatilah kesehatanmu. Kami pulang dengan penuh sukacita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat hidupku jauh dari-Mu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah.
tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan aku menyerah. Namun kau datang memberi pertolongan, kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia, Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang